Jadwal final Carabao Cup Newcastle versus Liverpool. Di akhir pekan nanti, Newcastle akan bertemu dengan Liverpool di babak final Carabao Cup. Laga puncak final Carabao Cup musim ini bakal dihelat di Wembley Stadium di hari Minggu 16 Maret 2025 mulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Newcastle berhak melaju ke partai final usai menyingkirkan Arsenal. Sementara itu Liverpool selaku juara bertahan kembali melaju ke final setelah menang agregat 4-1 atas Tottenham Hotspur. Perpindahan federasi 3 pemain naturalisasi kini disahkan oleh FIFA. Perpindahan federasi 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia telah disahkan oleh FIFA. Ketiganya yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James. Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan hal itu lewat akun Instagram pribadinya. Ketiganya akan didaftarkan ke timnas Indonesia. Sandy Walsh penasaran dengan timnas era Patrick Kluivert. Sandy Walsh mengaku penasaran dengan timnas Indonesia di era baru bersama Patrick Kluivert. Dia tak sabar karena pastinya akan ada kejutan-kejutan lain buat Indonesia dalam mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran beberapa pemain keturunan diakui oleh Sandy Walsh bikin kualitas dari timnas Indonesia juga meningkat. Dia bilang kalau semuanya punya tujuan yang sama, yakni membuat masyarakat Indonesia bahagia. Messi Lakers sebut skuad timnas Indonesia saat ini pantas lolos Piala Dunia. Messi Lakers menyebut dengan skuad yang ada saat ini timnas Indonesia pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Kualitas tim ditambah dengan kehadiran dari Patrick Kluivert menurutnya membuat Indonesia kini lebih diperhitungkan. Saya sangat yakin lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan yang kami hadapi, ujar dari Messi Lakers. Unai Emery dan Messi balas dendam di Liga Champions. Unai Emery kembali ke panggung besar Eropa bersama Aston Villa. Mereka akan menghadapi PSG di babak perempat final Liga Champions. Bagi Emery, duel melawan PSG bukan sekedar pertandingan biasa yang ingin menepis kenangan pahit saat gagal di Liga Champions bersama klub asal Prancis tersebut. Emery pernah membawa PSG menang 4-0 atas Barcelona di tahun 2017. Namun mereka kemudian tersingkir setelah kalah 1-6 di leg kedua dalam laga yang penuh kontroversi. PSG lebih baik tanpa Lionel Messi di Liga Champions. PSG akhirnya bisa melangkah ke babak perempat final Liga Champions. Padahal ketika masih ada Messi cuma mentok di babak 16 besar. Dilansir dari ESPN, setelah Messi pergi yang diikuti oleh Neymar dan juga Mbappe setelahnya, PSG kini justru bisa mencapai babak semifinal di musim yang lalu dan kini berada di babak perempat final. Hansi Flick sebut sulit untuk juara di Liga Champions. Pelatih Barca yakni Hansi Flick mengakui bahwa Liga Champions merupakan trofi yang paling sulit diraih timnya di musim ini. Namun dia optimis Barca bisa meraihnya. Barcelona diyakini bahwa mereka merupakan kandidat yang kuat untuk setidaknya lolos ke partai final. Namun Hansi Flick menyebut kompetisi ini sulit untuk dimenangkan. Barcelona tersubur di ajang Liga Champions. Barcelona punya catatan yang bagus di Liga Champions musim ini. Hingga babak 16 besar usai dimainkan, Barcelona tercatat sebagai tim paling subur dengan torehan 32 gol dari 10 laga yang telah dimainkan. Mereka tidak pernah gagal membuat gol. Dan pencetak gol terbanyak Barca di Liga Champions sejauh ini adalah Rafinha. Pemain asal Brasil itu kini sudah mengoleksi 11 gol. Bukan hanya untuk Barcelona, dia juga memimpin daftar top skor di Liga Champions. David Alaba berharap Bayern Munchen jumpa Real Madrid di final UCL. Bek sayap Austria yakni David Alaba berharap klub yang ia bela yakni Real Madrid bisa bertemu dengan mantan klubnya yang telah membesarkan namanya yakni Munchen di laga final Liga Champions. Harapan David Alaba memang berpeluang terjadi karena kini Munchen dan juga Real Madrid berada di bagian yang saling berseberangan di dalam fase knockout Liga Champions musim ini.
Arsenal bisa kalahkan siapapun termasuk diantaranya adalah Real Madrid. Mantan pemain timnas Inggris Yani Jokol memberikan prediksinya jelang pertemuan besar antara Arsenal versus Real Madrid di babak perempat final Liga Champions. Kedua tim berhasil melaju ke babak 8 besar dengan performa yang mengesankan meski melalui jalan yang berbeda. Kol yakin bahwa Arsenal memiliki modal untuk bisa mengejutkan Real Madrid meski tim asuhan dari Mikel Arteta belum pernah memenangkan Liga Champions sebelumnya. Meski timnya sedang mengalami masalah cedera dan kekurangan striker murni, Jokol yakin bahwa hal itu bisa justru memicu semangat juang dari para pemain dari Arsenal. Chelsea tak akan lepas Enzo Fernandez ke Real Madrid. Raksasa Liga Inggris yakni Chelsea dikabarkan tidak akan melepas Enzo Fernandez ke Real Madrid pada jendela bursa transfer musim panas nanti. Chelsea berharap Enzo Fernandez akan bertahan di London Barat untuk waktu yang lama. Gelandang asal Argentina itu masih terikat kontrak hingga tahun 2032, sehingga Real Madrid tidak bisa begitu saja mendatangkannya. Chelsea dinilai tidak bisa juara Liga Inggris dengan Robert Sanchez. Chelsea mendapat peringatan keras bahwa mereka tidak akan pernah memenangkan Liga Inggris jika masih mengandalkan Robert Sanchez di bawah mister gawang. Mikel menyoroti keputusan buruk Sanchez dalam membaca pertandingan. Dengan kiper seperti ini kita tidak akan pernah bisa menjuarai Liga Inggris, ujar dari mantan pelatih dari Chelsea. Darwin Núñez harus segera dilepas. Darwin Núñez dinilai perlu diganti oleh Liverpool di bursa transfer musim panas nanti. Menurut pakar transfer Liverpool yakni David Link, The Reds membutuhkan penyerang yang lebih dekat dengan level Mo Salah untuk bisa memperkuat lini depan. Núñez menjadi sorotan setelah gagal mencetakkan gol dalam adu penalti melawan PSG. Darwin Núñez yang dibeli Liverpool dengan harga tinggi dari Benfica belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Meski memiliki momen-momen yang brilian, inkonsistensi menjadi masalah utama. Virgil van Dijk dapat tawaran mewah dari klub Arab Saudi. Kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk dikabarkan telah mendapatkan tawaran mewah dari salah satu klub Arab Saudi menjelang kontraknya yang berakhir di Anfield Stadium. Virgil van Dijk memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool, tetapi hingga kini masih bungkam soal masa depannya. Menurut laporan dari L'Equipe, bek asal Belanda itu tengah mempertimbangkan tawaran bernilai besar dari klub Liga Saudi Pro League yakni Al Hilal. Arsenal ungguli Barcelona dalam perburuan Joan Garcia. Arsenal dikabarkan berada di pos terdepan untuk bisa mengamankan tanda tangan Joan Garcia, kiper berbakat milik Espanyol yang memiliki klausul rilis mencapai 30 juta euro. Keputusan untuk bisa mendatangkan Garcia bisa menjadi tanda bahwa Mikel Arteta ingin menghadirkan pesaing baru di bawah pos penjaga gawang. Real Madrid percaya diri datangkan Trent Alexander-Arnold. Bukan rahasia lagi bahwa Madrid telah menetapkan target utama mereka kepada Trent Alexander-Arnold. Kontrak Arnold sendiri dengan Liverpool akan berakhir di akhir musim, dan Madrid sedang berupaya untuk bisa mengamankannya dengan status bebas transfer. Oliver Glasner jadi kandidat pengganti dari Xabi Alonso di Leverkusen. Pelatih Crystal Palace yakni Oliver Glasner jadi kandidat pengganti dari Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Laporan terakhir menuliskan bahwa Oliver Glasner masuk ke dalam daftar calon pengganti dari Xabi Alonso di musim panas nanti. Pengalamannya bersama Eintracht Frankfurt, di mana ia mengantarkan tim itu bisa menjadi juara Liga Eropa, menjadi salah satu alasan utamanya. Kabar ini juga muncul setelah Xabi Alonso diperkirakan kuat akan hengkang ke Real Madrid di musim depan, menggantikan Ancelotti yang berencana untuk pensiun sebagai pelatih. Arsenal tambahkan transfer winger milik Bayern Munchen. Klub Liga Inggris Arsenal dilaporkan punya nama baru di dalam daftar belanja mereka di bursa transfer musim panas. The Gunners berminat untuk bisa mendatangkan Leroy Sané dari Munchen di musim panas nanti. Menurut laporan dari Bill, Mikel Arteta sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Sané di musim panas. Sang winger adalah tipikal winger yang serba bisa, yang bisa bermain dengan sama baiknya baik di sisi kiri maupun di sisi kanan serangan, sehingga ia bisa menjadi aset yang berharga bagi tim The Gunners. Arsenal akan mencoba untuk bisa meyakinkan sang winger agar tidak memperpanjang kontraknya di Munchen nanti.
Manchester United dambakan boyong Rafinha ke Old Trafford. Manchester United punya rencana transfer besar di musim panas nanti. Mereka kini punya asa untuk bisa memboyong Rafinha dari Barcelona. Vies melaporkan bahwa Ruben Amorim benar-benar tertarik untuk bisa mengamankan jasa Rafinha. Amorim yakin jika Rafinha bergabung dengan timnya, lini serang setan merah bakal semakin berbahaya. Terlebih Rafinha punya pengalaman bermain di Inggris, dan Barcelona dilaporkan hanya mau berpisah dengan sang pemain jika ada yang mau membayar sekitar 100 juta euro. Hat-trick Bruno Fernandes bawa MU lolos ke babak perempat final. MU sukses melaju ke babak perempat final Liga Eropa setelah mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Old Trafford. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan MU usai membukukan hat-trick, dan Diogo Dalot mencetakkan 1 gol MU yang lainnya. Sedangkan satu-satunya gol dari Real Sociedad berasal dari tendangan 12 pas Mikel Oyarzabal. Kemenangan ini sangat penting bagi setan merah yang ingin meraih trofi di bawah asuhan dari Ruben Amorim. Merasa penyebab Roma tersingkir di Liga Eropa, Mats Hummels minta maaf. Mats Hummels merasa menjadi penyebab kegagalan AS Roma di Liga Eropa. Dia pun meminta maaf karena diganjar kartu merah secara langsung. Keadaan kala jumlah pemain itu membuat segalanya menjadi sulit. Roma akhirnya menyerah 1-3 akibat brace dari Nico Williams dan 1 gol dari Yuri Bersise yang dibalas oleh Leandro Paredes lewat eksekusi penalti. Hummels merasa bersalah dengan apa yang dialami oleh Gianluigi Rossi, dan bekas Jerman itu lantas meminta maaf.